hari ini aku lagi ada di jalan. Ada yang bisa tebak gak aku mau kemana? Tapi aku gak sendirian, karena aku lagi sama Kak Romi. Halo. Halo Kak, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Boleh dong dikenalin nih ke Sobat PR semua, Kak Romi ini siapa sih sebenarnya? Oke. Saya Romi Aditya, owner dari Kedai Sinar Asia di Jalan Lombok nomor 3 Bandung. Nah, apa sih Kedai Sinar Asia itu Mas Romi? Kedai Sinar Asia itu sebenarnya Melayu kopi tiam ya, digabungin dengan masakan comfort food khas Asia Tenggara. Seperti itu. Jadi Kedai Sinar Asia ini adalah tempat makan, betul ya? Lebih tempat makan, lebih ke breakfast sebenarnya ya. Oh, Kita kan makanan breakfast, tapi kita buka sampai malam sih, sampai jam 9 malam. Oke. Nah, boleh dong diceritain awal mula Mas Romi terjun ke dunia kuliner. Emang hobi makan atau hobi kulineran, atau emang dari dulu pengen banget punya tempat makan tuh? Awalnya ya, kenapa terjun di dunia kuliner tahun 2018 tuh. Sebelumnya sih saya udah terjun ke dunia fashion ya sebenarnya, tapi ternyata pas menemukan kuliner ini kok passion banget di saya gitu. Ya pertama betul karena hobi makan ya, hobi kulineran, dan kebetulan saya juga belajar masak itu otodidak gitu. Jadi semua resep yang ada di Sinar Asia itu hampir semuanya saya yang bikin seperti itu. Berarti emang suka masak juga? Emang suka masak dan mau belajar masak gitu. Siapapun yang mau belajar masak tuh pasti harusnya bisa gitu ya. Keren banget. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, aku penasaran sih kenapa namanya tuh Sinar Asia? Sinar Asia. Oke, kita namain Kedai Sinar Asia itu pertama kita emang mengambil konsepnya itu Melayu kopi tiam ya. Melayu kopi tiam tuh kan kayak lebih ke ada teh tariknya, kopi tariknya. Tapi kan kalau cuman hanya makanan Malaysia itu kayak kurang gitu ya. Akhirnya saya masukin nama Asia. Kenapa kita kasih nama Asia? Karena makanan yang kita sajikan itu nggak hanya dari Malaysia aja ternyata. Karena kan di Malaysia itu makanannya itu terinfluence juga dengan negara-negara Asia lainnya ya, kayak dari China, dari India. Jadi yang saya pelajari, oh ternyata masakan Melayu ini cocok dengan makanan comfort food dari Asia terutama Asia Tenggara ya. Ya kayak kita adain ya char kway teow, kita adain dimsum dari China. Jadi kayak semua tuh ngeblend jadi satu di Kedai Sinar Asia. Oke. Itu. Tapi dari sekian banyaknya restoran, tempat makan, kenapa tuh tertariknya buat bikin kopi tiam gitu? Kenapa kopi tiam ya? Karena emang 2 tahun ke belakang ini kan kopi tiam tuh lagi hits ya. Lagi hits banget, lagi kayak yang lagi in banget gitu, terutama di Bandung gitu kan. Terus kita mau membuat diferensiasi untuk membuat kopi tiam tuh yang beda gitu, nggak hanya konsepnya Chinese. Apa sih yang beda dan mempunyai menu makanan yang comfort dan enak-enak gitu. Ya kita akhirnya studi, ketemulah konsep Melayu kopi tiam ini. Kita studi ke Malaysia tuh langsung ke Malaysia, kita lihat kopi tiam di sana tuh seperti apa sih. Oh ternyata kopi tiam tuh nggak hanya kopi gitu loh, nggak hanya tempat nongkrong. Ternyata ada ada menu comfort yang jadi favorit juga, kayak nasi lemak kita juga kan jadi favorit tuh di Kedai Sinar Asia. Ada nasi gorengnya juga, ada dimsumnya, ada toast segala macam. Jadi kayak gabungan antara Melayu Chinese itu ternyata cocok di Indonesia, terutama di Bandung gitu. Oke. Tapi keren banget sih Sobat PR. Ternyata buat bikin Kedai Sinar Asia ini sampai research-nya ke Malaysia langsung ya? Langsung nyobain di sana makanan aslinya kayak gimana? Langsung gimana, yang otentik itu seperti apa. Kita bisa R&D supaya pas dengan lidah di orang Indonesia, seperti itu. Berarti rasanya bakal otentik banget nih pasti ya. Oke, betul banget. Nah, terus aku dari kemarin nih lumayan sering stalking Instagram sama TikToknya nih. Nah, itu lumayan banyak juga kan kayaknya yang review. Terus dari TikTok dan Instagramnya Kedai Sinar Asia sendiri juga banyak juga nih postingan-postingannya. Boleh diceritain nggak sih tantangan buat nge-branding lewat sosial medianya tuh gimana? Ya, untuk namanya kita ngomong branding ya, untuk zaman sekarang tuh sosial media itu nomor 1 untuk kita ngebangun bisnis ya, terutama di kuliner itu sendiri.
untuk nge-branding kita yang paling diutamakan itu promosi kita, marketing kita ya 80% tuh digital marketing. Dari ya yang pasti ngundang KOL, influencer itu pasti ya udah wajib. Tapi dari yang diundang itu mereka juga harus relate dengan briefing yang kita kasih. Jadi kalau kita punya konsep dan kita punya makanan, itu harus kita pahami betul biar tersampaikan ke para influencer dan bisa sampai langsung ke customer gitu, kena brandingannya. Nggak asal ngundang, udah terserah gimana kakak aja ya itu mah bukan zamannya lagi ya. Sekarang betul. Harus lebih ke istilahnya Ada briefnya ada gitu ya. brief brandingnya itu masuk gitu ke para influencer tersebut. Oke, nah tadi kan ngomongin soal kopitiam, bener banget sih di Bandung ini kan akhir-akhir ini, apalagi sekarang sih makin banyak banget ya kopitiam yang bermunculan. Nah, kalau dari kakak sendiri, apa sih tantangan terberatnya untuk menghadapi tempat-tempat baru, saingan-saingan baru, itu tantangan terberatnya apa? Tantangan terberatnya ya, kalau sekarang kan banyak menjamur tuh, dan kopitiam yang baru-baru buka pun banyak yang mengikuti jejak kedai Sinar Asia gitu. Banyak sekarang yang ngikutin Melayu Kopitiam. Ternyata banyak yang suka ternyata konsep-konsep Melayu Kopitiam tersebut. Tapi dengan adanya persaingan tersebut, kita tuh istilahnya nggak takut atau nggak merasa kecil hati. Yang penting kita harus terus ngejaga servisnya, quality produknya, dan yang mengikat konsumen kedai Sinar Asia itu menjadi suatu keluarga seperti itu. Oke. Jadi emang konsumennya itu dibikin seperti keluarga gitu ya. Jadinya betul. mereka balik lagi gitu. Jadi itu yang kita tekankan ke teman-teman di kedai Sinar Asia seperti itu. Berarti dari Kak Romi sendiri sebenarnya di bidang kuliner ini udah cukup lumayan lama lah ya. Berapa tahun sih berarti Mas? Berarti ada 8 tahun ya. Wah, 8 tahun lah. ya. Nah, selama berkarir di bidang kuliner ini gitu ya, kira-kira boleh nggak dikasih tahu nih, ada achievement tertentu atau penghargaan tertentu gitu, ada nggak sih? Kalau penghargaan sih dan achievement tuh udah lumayan banyak ya. Dari perjalanan saya buka pertama kali sampai sekarang ini. Ya dari apa ya? Ya kayak best 10 restoran terbaik di Bandung. Best 5 pengusaha best 5 pengusaha muda terbaik di Bandung. Dari menyisihkan 200 peserta seperti itu. Masih banyak lagi sih sebenarnya untuk kayak apresiasi dari TV juga udah ada seperti itu. Nah, tapi aku lihat nih di sosial media, dan aku sempat lewat juga sih ke kedai Sinar Asia. Itu tuh aku lihat banget, nyentrik banget, warnanya tuh biru gitu loh. Oh iya. Boleh nggak sih diceritain kenapa milih warna biru dan filosofinya itu gimana? Kenapa kita pilih warna biru ya? Jarang kedai atau restoran atau kafe yang nuansanya biru tuh pada zaman itu ya. Tapi sekarang tuh kayak jadi banyak. Jadi yang nuansanya biru. Kenapa kita pilih biru? Yang pertama karena biru itu identik dengan kenyamanan, ketenangan yang kita tawarkan dari kedai Sinar Asia tersebut, seperti itu. Dan kenapa warna biru juga? Karena melambangkan salah satu warna kota Bandung ya. Kan kota Bandung itu ada hijau, kuning, biru kan ya? Iya, betul. Menandakan bahwa kita ada di kota Bandung dan erat dengan ya lidah orang Bandung lah, cocok gitu untuk orang Bandung. Oke. Berarti emang tujuannya buat biar gampang dilihat dan diingat sama orang. Betul, gitu ya. Gitu. Karena warna birunya lumayan nyentrik loh Sobat PR. Birunya tuh bright banget gitu ya. Ya, birunya tuh apa ya? Kayak bukan yang istilahnya dalam tanda kutip alay gitu ya. Birunya tuh kayak enak gitu dilihatnya. Enak dilihat, betul. Karena sebenarnya kalau
zaman-zaman 2 tahun yang lalu sih emang jarang banget ya orang bikin restoran atau tempat makan yang warna itu biru gitu ya. Iya, nyentrik beda Jadi sendiri nyentrik, gitu. betul banget. Nah, kira-kira apa sih yang diharapkan dari Kak Romi sendiri dengan brandingan kuliner seperti ini? Ya, yang diharapkan itu menjadi salah satu destinasi wisata Kota Bandung, ya terutama wisata kuliner, meramaikan lah ya, apa namanya, wisata Kota Bandung ini, banyak menarik wisatawan untuk mencoba kedai Sinar Asia seperti itu ya, karena banyak juga dari Jabodetabek atau dari luar pulau pun pagi-pagi subuh-subuh datang udah pengen nyobain kedai Sinar Asia seperti itu. Apa sih yang beda dari kedai Sinar Asia itu daripada yang lain? Mereka tuh pengen tahu seperti itu. Nah, tapi sebenarnya nih, kalau dari Kak Romi sendiri, ada nggak sih cerita atau pengalaman dari membangun kedai Sinar Asia ini, jatuh bangunnya, atau mungkin ada sebuah ekspansi atau segala macam, itu ada nggak sih? Untuk bangun Sinar Asia ini ya, awalnya emang dari konsep dulu ya. Kita dari konsep dulu, dari menu-menu yang pengen kita tawarkan seperti apa. Tapi kan emang dalam membuka sebuah usaha itu tidaklah mudah ya. Pasti membutuhkan juga namanya kepercayaan diri, modal finansial itu juga kan paling penting ya, apalagi ya. untuk restoran atau kedai makan yang cukup besar seperti kedai Sinar Asia gitu. Kalau dari tabungan pribadi kayaknya cukup berat seperti itu. Jadi kedai Sinar Asia ini sebenarnya cukup terbantu dengan adanya BJB, pinjaman KUR ya, dari BJB seperti itu. Jadi buat membangun kedai Sinar Asia ini tentunya dibantu juga gitu ya sama BJB gitu ya. Betul. Jadi kedai Sinar Asia ini pertamanya kita permodalannya juga dari salah satunya ya dari Bank BJB, kredit KUR ya, programnya itu KUR. Waktu itu minjam, pas meminjam itu prosesnya mudah banget sih, mudah banget. Pelayanannya juga tidak berbelit-belit gitu ya, kita dipermudah, dibantu, dikawal terus sampai dana KUR kita ini cair. Waktu itu kedai Sinar Asia meminjam sebesar 500 juta ya. Wah. 500 juta karena kan kita langsung mau ekspansi besar gitu untuk kedai suatu restoran kan, apalagi di tengah kota Bandung ya. Iya. Butuhnya cukup banyak modal, dan BJB ini sangat membantu kami lah untuk mewujudkan cita-cita kami untuk membangun kedai Sinar Asia ini seperti itu. Nah, berarti karena adanya program KUR by BJB ini, kira-kira benefit dan perkembangan bisnis setelah mengikuti program itu gimana sekarang? Benefitnya sekarang perkembangan bisnisnya itu ya alhamdulillah lancar ya. Kita juga sudah balik modal dengan cepat, angsuran juga terbayar dengan baik, dan benefitnya banyak yang diberikan oleh BJB tuh. Jadi kayak ada pendampingan usaha, ada seminar-seminar bisnis yang bisa bermanfaat buat kita juga seperti itu. Apalagi ada free booth ya, atau di event-event besar seperti konser, kita free dari BJB dikasih loh gitu. Kayak kita ya keuntungan juga buat kita untuk branding dan selling gitu kan, seperti itu. Jadi nggak cuman di awal aja, Iya. tapi sampai proses dan sampai akhir-akhir juga tetap dibantu gitu ya. Betul. Sama BJB. Wah, keren sekali sih. Keren banget Bang BJB emang. Nah, tapi Kak, aku penasaran banget sih. Pengen banget nih. Dari dulu tuh aku sering lewat, tapi belum pernah mampir nih ke kedai Sinar Asia. Kira-kira boleh nggak sih kalau aku mampir sekarang ke sana? Boleh, ayo kita coba mampir ke kedai Sinar Asia, cobain menu-menu breakfast kita sama menu-menu makan siang ya. Karena udah rada siang nih ya, jadi coba kita cobain menu-menu main course yang kayak nasi goreng atau ayam goreng, itu juga kayak mungkin bisa dicobain nanti. Nanti ditemani juga sama teman saya namanya Kang Raka ya. Kang Raka itu dia chef owner di kedai Sinar Asia seperti itu. Tapi sebelum kita berangkat ke sana, aku tadi lupa mau nanya nih. Apa tuh? Highlight atau best seller menunya di kedai Sinar Asia, pasti Sobat PR kepo nih. Sebelum datang pengen tahu dulu nih, best seller menunya tuh apa?
Yang pasti best sellernya di kedai Sinar Asia itu yang udah paling terkenalnya banget ya, nasi lemaknya. Nasi lemak. Nasi lemaknya dengan berbagai macam topping ya, mau ayam, mau dendeng, mau rendang, mau telur, semua ada. Sobat PR jadi bisa cobain nasi lemak kita. Insya Allah cocok di lidah. Seperti itu. Jadi makin ngiler nih. Yaudah yuk Sobat Boleh. PR, kita langsung aja ke kedai Sinar Asia. Siap. See you. Nah, sekarang kita udah nyampe nih di kedai Sinar Asia. Kita langsung cobain aja. Kamu penasaran kan? Penasaran banget, aku pengen nyobain nasi lemaknya sih tadi, kepo banget. Cobain. Yang dibungkus tuh lebih enak. Oke, yaudah yuk kita cobain yuk. Siap, siap. Nah Sobat PR, sekarang aku sama Kak Romi udah ada di kedai Sinar Asia. Jadi yuk kita langsung cobain aja yuk Kak. Yuk langsung kita cobain aja, masuk ke dalam. Oke. Pilih-pilih menunya ya. Ya.